Di antara cabang iman, yaitu yang ke-60, adalah memenuhi hak-hak anak dan keluarga, istri. Jadi memenuhi hak-hak mereka, hak-hak anak dan istri. Artinya menjalankan kewajiban terhadap mereka. Sebagaimana anak, istri itu memiliki kewajiban kepada ayah, kepada orang tua, kepada suami, demikian juga seorang laki-laki, seorang ayah, seorang suami, dia memiliki kewajiban kepada anak-anaknya dan juga kepada istrinya. Hak anak adalah kewajiban suami kewajiban ayah untuk memenuhinya. Hak istri adalah kewajiban suami untuk memenuhinya. Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pagi hari ini kita sampai pada cabang iman yang ke-60, yaitu tentang hak-hak anak dan keluarga. Qala al-muallif rahimahullah. Sebelumnya jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala as-sittun utawi kang nomor suwida min syu'abil iman iku hukukul auladi pira-pira hake pira-pira anak wal ahlina lan pira-pira keluarga. Wahia lan utawi hukuk al-aulad wal ahlin iku qiyamur rajuli jumenenge wong lanang ala waladihi ing atase anake rajul wa ahlihi lan keluargane rajul wa ta'limuhu lan ngulang waladihi wa ahlihi wa ta'limuhu lan ngulangi rajul iyahum ing waladihi wa ahlihi min umuri dinihim saking pira-pira urusan agamane waladihi wa ahlihi ma ing barang yahtajuna kang butuh sapa waladihi wa ahlihi ilaihi maring ma liqaulihi krana dawe Allah taala halih maha luhur sapa Allah qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah qu jaga sapa sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh wa ahlikum lan keluarga sira kabeh naran ing neraka waquduha kang utawi bahan bakare nar iku annasu manungsa wal hijaratu lan watu. Qala wasdawuh sapa al-Hasanu Sayyiduna al-Hasan ay muruhum tegese perintah sapa sira kabeh ing ahlikum bi taatillahi kelawan taat maring Allah wa 'allimuhum lan ngulango sapa sira kabeh ing ahlikum al khaira ing kebagusan wa qala lan dawuh sapa Aliyun Sayyiduna Ali karramallahu wajhah 'allimuhum wa addibuhum 'allimuhum ngulango sapa sira kabeh ing ahlikum wa addibuhum lan didiklah sapa sira kabeh ing ahlikum. Wali hadisi Anas lan krana hadisi Anas fi sahihi Muslimin ing dalam kitab Sahih Muslim. Man utawi sapane wong iku ala ngasuh sapa man ngasuh sapa man jariyata ini ing anak wadon lorone
hatta tablugha sehingga dadi balik karune jaa mongko teka sapa man yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat ana utawi ingsun wahwalan man iku hakadha kaya mengkene wa dhamma lan gabungaken sapa Kanjeng Nabi isba'aihi ing driji lorone Kanjeng Nabi. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Di antara cabang iman yaitu yang ke-60 adalah memenuhi hak-hak anak dan keluarga, istri. Jadi memenuhi hak-hak mereka, hak-hak anak dan istri. Artinya menjalankan kewajiban terhadap mereka. Sebagaimana anak, istri itu memiliki kewajiban kepada ayah, kepada orang tua, kepada suami. Demikian juga seorang laki-laki, seorang ayah, seorang suami, dia memiliki kewajiban kepada anak-anaknya dan juga kepada istrinya. Hak anak adalah kewajiban suami kewajiban ayah untuk memenuhinya. Hak istri adalah kewajiban suami untuk memenuhinya. Hak suami adalah kewajiban istri untuk memenuhinya. Hak orang tua adalah kewajiban anak untuk memenuhinya. Nah, apa kewajiban orang tua terhadap anak? Yaitu qiyamur rajul ala waladihi wa ahlihi wa ta'limuhu iyyahum min umuri dinihim ma yahtajuna ilaihi. Yaitu mendidik anak dan mengajarkan anak ilmu-ilmu agama dan hal-hal yang dibutuhkan oleh mereka. Ini adalah kewajiban dari seorang laki-laki dalam hal ini secara umum terhadap anak dan istrinya, yaitu mengajari mereka ilmu agama. Selain berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada mereka, memberikan nafkah yang wajibah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal misalnya, sesuai dengan kemampuan dan ketentuan di dalam syariat Islam. Selain itu, yang paling pokok dalam hal kewajiban seseorang kepada istri dan anak-anaknya adalah mengajari mereka ilmu-ilmu agama dan mendidik mereka dengan akhlak yang sesuai dengan akhlak Islamiyah. Karena dengan begitu maka dia akan bisa menjaga istri dan anaknya dari api neraka. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk menjaga istri dan anak dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah." Jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian dari api neraka. Yang mana bahan bakar neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Nah, dalam menafsirkan ayat ini, Al-Hasan mengatakan yang dimaksud dengan menjaga diri kita dan diri keluarga dari neraka adalah dengan memerintahkan mereka taat kepada Allah dan kemudian mengajarkan mereka kebaikan, yakni mengajarkan mereka ilmu agama. Dan Sayyidina Ali mengatakan artinya adalah ajarkanlah kepada keluarga dan ilmu-ilmu agama dan didiklah mereka dengan adab. Itu maksud
dari firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendidik anak, mengajarkan mereka ilmu-ilmu agama, ini sering dilalaikan oleh orang tua, oleh seorang ayah. Sebagian mereka menganggap bahwa kewajibannya itu hanya ngasih makan, ngasih minum, ngasih tempat tinggal, ngasih pakaian, hanya sekedar memberikan nafkah zahir seperti itu saja. Memang itu adalah bagian dari kewajiban, tetapi ada yang juga wajib hukumnya, yaitu mengajari istri dan anak-anak ilmu-ilmu agama, yaitu ilmu-ilmu agama yang pokok. Ilmu-ilmu agama yang hukum mempelajarinya itu adalah fardu ain, yang disebut dengan ilmuddin ad-daruri, yaitu ilmu agama yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, ilmu agama yang dibutuhkan oleh setiap muslim untuk keselamatan dia di dunia dan di akhirat. Itu harus wajib diajarkan oleh seseorang kepada istri dan anak-anaknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada istri tentu jika istrinya belum belajar ilmu agama. Misalnya seseorang menikah dengan seorang perempuan yang dia belum belajar ilmu fardu ain, maka suami berkewajiban untuk mengajarinya ilmu fardu ain. Karena ada yang seperti itu. Kalau semestinya ilmu fardu ain itu yang filhal itu semestinya sudah diajarkan atau sudah dipelajari ketika seseorang itu sebelum memasuki usia baligh. Semestinya seperti itu. Tetapi nyatanya banyak sekali anak-anak yang sudah dewasa, laki-laki maupun perempuan, yang dia sudah baligh tetapi dia belum belajar ilmu fardu ain. Kita tahu bahwa ilmu agama itu ada dua macam. Ada ilmu din talabuhu fardun ainiyun, ada ilmu din talabuhu fardun kifaiyun. Ilmu agama yang menuntutnya itu hukumnya fardu ain, wajib dipelajari oleh setiap muslim, dan ada ilmu agama yang menuntutnya itu hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain ini harus dipelajari seseorang oleh setiap muslim, siapapun itu orangnya, apapun profesinya, apapun jenis kelaminnya, seperti apapun strata sosialnya di masyarakat, semuanya harus mempelajari ilmu ini, ilmu fardu ain ini yang disebut dengan ilmu din ad-daruri. Nah, sekarang ini banyak sekali orang-orang yang sudah baligh, bahkan sudah tua, tetapi dia belum belajar ilmu fardu ain, belum mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, belum mengenal Rasulullah dengan pengenalan yang benar, belum mengetahui tata cara wudhu, sudah dewasa, sudah balik, bahkan sudah tua, nggak tahu rukun wudhu ada berapa. Jika membasuh wajah, muka, batasannya mana yang wajib dibasuh agar wudhunya sah, tidak tahu. Banyak orang yang sudah tua tidak paham bagaimana istinja yang benar, bagaimana mandi wajib yang benar. Ada yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu tentang sholat. Bahkan banyak yang nggak tahu bagaimana membaca suratul Fatihah yang benar. Nah, ini adalah fenomena yang terjadi, padahal ilmu fardu ain itu semestinya sudah dipelajari ketika seseorang itu
baligh. Artinya ketika dia sudah baligh itu harus sudah menguasai, sudah harus memahami ilmu fardhu ain ini. Karena mereka sudah harus mengamalkannya ketika seseorang menjadi mukallaf yang ditandai dengan balighnya seseorang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah maka kalau seorang laki-laki kemudian dia memperistri seorang perempuan yang dia adalah belum belajar ilmu fardhu ain, maka harus diajari dulu ilmu fardhu ain. Dia berkewajiban seorang suami itu mengajarinya ilmu fardhu ain. Apabila suami tidak mampu untuk mengajarinya ilmu fardhu ain karena kesibukannya misalnya, maka dia harus mewakilkannya kepada orang lain untuk mengajarinya ilmu fardhu ain. Kalau suaminya juga nggak tahu ilmu fardhu ain, nah ini celaka. Celaka. Gimana seseorang dia berkeluarga, dia menjadi seorang suami, tetapi dia nggak tahu ilmu fardhu ain. Jika dia sendiri tidak mengerti atau tidak memahami ilmu fardhu ain, bagaimana dia bisa mengajari istrinya ilmu fardhu ain, dan bagaimana dia bisa mengajari anaknya ilmu fardhu ain. Nah, maka ini sesuatu yang mutlak ya, sesuatu yang mutlak, bahwa seorang suami harus paham ilmu fardhu ain, seorang istri juga harus paham ilmu fardhu ain sebenarnya. Bahkan ilmu fardhu ain setiap muslim dia wajib untuk mempelajarinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu agama yang pokok itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Apa saja itu ilmu tentang ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, tentang taharah, tentang salat, tentang puasa, tentang kewajiban hati, ma'asul jawarih. Ini maksiat-maksiat anggota badan, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, kaki, tangan, kemaluan, perut, badan. Ini ilmu fardhu ain yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim. Setiap orang harus sudah tahu itu ketika dia balik. Kalau ternyata enggak tahu, apalagi dia sudah menikah, belum belajar ilmu fardhu ain, ya seharusnya belajar dulu baru menikah. Karena nanti ada kewajiban yang harus dia jalankan ketika dia memiliki istri dan anak. Bahkan ya seharusnya sebelum dia balik sudah diajari oleh orang tuanya ilmu fardhu ain. Nah, kita sekarang berbicara adalah sebuah fakta, bukan idealnya. Kalau idealnya yang wajib itu adalah sebelum seseorang itu baligh, menginjak baligh, dia sudah paham tentang ilmu fardhu ain. Tetapi nyatanya faktanya banyak sekarang orang yang sudah dewasa, bahkan sudah menikah, tidak tahu tentang ilmu fardhu ain. Maka ketika ternyata seorang suami tidak tahu ilmu fardhu ain, istrinya juga nggak paham ilmu fardhu ain, ya dua-duanya harus hadir dalam majelis ilmu fardhu ain. Harus datang untuk belajar ilmu fardhu ain. Kalau suaminya bisa mengajari istrinya, suaminya sudah paham tentang ilmu fardhu ain, sudah belajar ilmu fardhu ain, maka istrinya kemudian belum belajar ilmu fardhu ain, maka suaminya mengajari istrinya ilmu fardhu ain. Kalau suaminya sibuk karena pekerjaannya misalnya, karena kesibukan sehari-hari tidak memungkinkan, atau dia paham tetapi dia nggak bisa ngajar, maka dia harus memberikan izin kepada istrinya untuk bisa belajar ilmu fardhu ain kepada ahlinya, kepada ahli ilmu yang thiqah dan terpercaya yang bersanad. Harus memberikan izin. Gak boleh misalnya istrinya bodoh,
suaminya nggak mau ngajari ilmu agama, ilmu fardhu ain, kemudian dilarang lagi istrinya untuk menghadiri majelis ilmu, maka suami seperti ini dia akan berdosa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya seseorang itu ketika seseorang itu berkeluarga, seseorang juga harus sudah belajar ilmu agama, khususnya ilmu agama yang hukum mempelajarinya itu fardhu ain. Yang sangat memprihatinkan pada hari ini kan enggak. Orang itu menikah itu ya pokoknya mau gitu saja. Pokoknya mau menikah, ada calonnya maka menikah. Sekarang ini pada umumnya begitu. Sudah berani, sudah pengen menikah maka dia menikah tanpa berpikir apa yang nanti kewajiban dia setelah menikah. Itu tanpa dia berpikir seperti itu. Pokoknya menikah, berani menikah. Bahkan terkadang nggak tahu ilmu agama sama sekali. Kadang sholat aja belum bisa sudah berani menikah. Kadang wudhu aja belum bisa dia sudah menikah. Kadang dia mandi wajib belum bisa dia sudah menikah. Apa rukunnya mandi? Nggak tahu. Tapi dia sudah menikah. Bagaimana orang kayak begini? Ini sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena nanti sepanjang hidupnya hanya dosa yang dia lakukan. Hanya dosa dan dosa yang dia lakukan tanpa henti. Karena ibadah yang dilakukan tanpa ilmu itu juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Hadirin rahimakumullah. Karena itu seorang perempuan kalau mencari suami maka dipastikan suaminya sudah paham ilmu fardhu ain. Kalau suami mencari istri maka kalau pengen mudah ya cari istri yang sudah belajar ilmu fardhu ain. Pengen mudah. Kenapa? Karena istrinya sudah belajar ilmu fardhu ain, dia bisa menyibukkan dengan kesibukan yang lainnya. Kalau istrinya ternyata belum paham ilmu fardhu ain, ya suaminya juga harus menyempatkan waktu untuk mengajarinya ilmu fardhu ain atau mempersilahkannya, memerintahkannya untuk menghadiri majelis ilmu yang mengajarkan ilmu fardhu ain kepadanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diperhatikan oleh kita semua tentang masalah ilmu ini. Karena menjaga istri dari api neraka itu adalah dengan mengajarinya ilmu fardhu ain. Bukan dengan ngasih makan setiap hari. Itu kewajiban, tetapi hanya dengan ngasih mereka makan, ngasih mereka keistimewaan, kemewahan kepada istri misalnya, itu tidak akan bisa menyelamatkan mereka nanti di akhirat. Tidak akan bisa menyelamatkan mereka nanti di akhirat dari api neraka. Setiap hari hidupnya dibuat yang mewah, makan mewah, rumah mewah, kendaraan mewah, tapi nggak diajari ilmu agama. Apakah istrinya bisa selamat dengan cara seperti itu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak akan selamat. Keselamatan dari api neraka adalah dengan mengajari mereka ilmu fardhu ain, ilmu agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terhadap anak ini juga kewajiban orang tua untuk mengajarinya ilmu-ilmu agama. Wajib bagi wali seorang anak untuk mengajari mereka ilmu-ilmu agama, yaitu ilmu-ilmu agama yang pokok, dalam hal ini ilmu agama yang fardhu ain juga. Ketika anak itu berumur 7 tahun,
dan sudah mumayyiz, sudah 7 tahun Hijriyah dan sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz artinya min haitsu yafhamul khitab wa yaruddul jawab. Anak itu sudah bisa memahami suatu pembicaraan dan bisa menjawab pertanyaan sederhana. Ketika ditanya siapa nama bapakmu, siapa nama ibumu, dia sudah paham dengan perkataan itu dan dia bisa menjawab pertanyaan yang semacam itu. Maka dikatakan anak itu sudah mumayyiz. Atau sebagian ulama mengatakan ketika anak itu sudah bisa mandiri dalam makan, minum, istinja, maka dikatakan anak itu sudah mumayyiz. Ketika anak itu berumur 7 tahun dan mumayyiz, maka wajib bagi orang tuanya, bagi walinya, ayah, ibu, kakek ataupun nenek, salah satu di antara mereka harus ada yang mengajarinya ilmu-ilmu agama yang fardhu ain. Nah, ini dipahami dari ayat ini, qu anfusakum wa ahlikum nara. Juga dipahami langsung dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka jika meninggalkan salat ketika mereka berumur 10 tahun Hijriyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini memerintahkan, Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk memerintahkan anak mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun Hijriyah dan sudah mumayyiz. Perintah untuk mengerjakan sholat itu juga artinya kita juga diperintahkan untuk mengajari mereka hal-hal yang membuat sholat itu sah. Hal-hal yang membuat sholat itu sah. Apa? Di antaranya tentang keimanan. Karena kita tahu bahwa ibadah seperti sholat dan lainnya itu tidak sah tanpa iman yang benar. Karena al-iman syartun min syurut qabul al-ibadah. Salah satu syarat dari diterimanya ibadah adalah iman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira." Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, syaratnya dia adalah mukmin, maka mereka akan masuk surga dan sedikit pun tidak akan dizalimi. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah suatu ibadah kecuali setelah mengenal Allah yang disembah. Artinya setelah seseorang itu beriman dengan iman yang benar atas dasar ma'rifatullah yang benar. Kalau seseorang belum mengenal Allah, belum mengenal Rasulnya, maka ibadahnya tidak akan sah. Salatnya tidak akan sah. Maka berarti memerintahkan anak untuk mengerjakan salat itu juga berarti perintah Nabi agar kita mengajari mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, karena iman adalah syarat nanti untuk amal soleh. Salat yang dilakukan mereka itu nanti akan sah.
Maka anak ketika umur 7 tahun hijriyah dan mumayyiz harus diajari tentang ma'rifatullah, dikenalkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Adanya tidak seperti adanya makhluk. Dia bukan benda, dia bukan jisim. Tidak boleh disifati dengan sifat-sifat makhluk, sifat-sifat benda, sifat-sifat jisim. Tidak boleh disifati dengan sifat-sifat itu. Diajarkan kepada anak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa tempat, tanpa membutuhkan kepada tempat dan arah. Dasar-dasar akidah ahli sunnah wal jamaah harus sudah diajarkan kepada anak ketika anak itu berusia 7 tahun hijriyah. Dikenalkan Rasulullah bahwa Nabi kita adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf al-Qurashi. Beliau adalah hamba dan utusan Allah kepada seluruh manusia dan jin. Bahwa para nabi termasuk Nabi Muhammad itu bersifatan dengan sifat jujur. Mereka nggak pernah berbohong. Mereka semuanya orang-orang yang cerdas, bukan orang-orang yang orang yang bebal, orang yang bodoh. Seluruh para nabi itu adalah orang-orang yang amanah, orang yang terpercaya dalam agama dan dunia. Mereka para nabi seluruhnya mereka menyampaikan dakwah dan tidak menyembunyikan dakwah dan seterusnya. Ini harus sudah diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya di saat anak itu berumur 7 tahun hijriyah dan sudah mumayyiz. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian anak itu tidak diajari dengan ilmu akidah, ilmu dasar akidah sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan. Karena ini adalah pondasi, ini adalah tonggak untuk seseorang bisa beramal soleh. Ini adalah ra'sul mal, ini adalah modal bagi seseorang untuk bisa beramal soleh yang sebanyak-banyaknya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian selain itu perintah untuk sholat berarti juga perintah atau juga mengajari mereka hal-hal yang sholat itu tidak sah tanpanya, yaitu ilmu sholat, ahkamus sholah. Harus diajarkan tentang ahkamus sholat, hukum-hukum yang terkait dengan sholat. Apa syarat-syarat sah sholat? Apa rukun-rukun sholat? Apa hal-hal yang membatalkan sholat? Harus diajarkan kepada mereka. Syarat sah sholat diantaranya harus suci dari hadas maupun najis pada pakaian, badan, tempatnya. Suci dari hadas berarti juga harus diajari anak itu bagaimana mensucikan hadas kecil, yaitu dengan wudhu. Berarti harus diajari wudhu dengan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bagaimana menghilangkan hadas besar, berarti harus diajari tata cara mandi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Harus suci dari najis, maka berarti harus diajari bagaimana cara mensucikan badan, pakaian atau tempat yang terkena najis. Jika najisnya itu ainiyah, bagaimana cara menghilangkannya? Jika najisnya itu hukmiyah, bagaimana cara menghilangkannya? Itu semuanya harus diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya di saat anak itu berumur 7 tahun hijriyah. Syarat sah sholat harus menghadap kiblat, harus diajarkan bagaimana cara menghadap kiblat. Syarat sah sholat harus mengetahui masuknya waktu sholat, harus diajarkan tata cara bagaimana mengetahui waktu sholat itu sudah masuk. Begitu seterusnya.
Semua hal yang terkait dengan sholat harus diajarkan, gak cukup hanya perintah saja. Yang dimaksud Nabi di sini bukan hanya sekedar kita wajib perintah sholat. Anak umur 7 tahun langsung, nak sholatlah. Lah dia belum mengenal Allah, dia belum mengenal Rasulullah. Ya harus diajari itu dulu. Wong anak belum tahu tata cara sholat, masa disuruh sholat? Ya harus diajari sholat untuk kemudian diperintahkan untuk sholat. Jika dia sudah diajari tentang ahkamus sholat, hukum-hukum yang terkait dengan sholat, baru kemudian dikatakan kepada anak itu, nak sholatlah, kamu sholatlah. Nah, kalau dia belum bisa sholat, ya diajari dulu tentang tata cara sholat, baru diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Jadi perintah Nabi muru auladakum bis sholat, perintahkanlah anak-anak kalian itu sholat. Artinya di sini bukan hanya khusus untuk sholat saja, artinya khusus perintah sholat saja, tetapi perintah untuk mengajari mereka ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah sholat. Baik itu tentang keimanan, tentang akidah, tentang toharah, tentang hukum-hukum yang terkait dengan masalah sholat yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kewajiban waliyus sobi wasobiyah, yang meliputi ayah, ibu, kakek atau nenek. Salah satu dari mereka harus ada yang mengambil peran dalam mengajari dan memerintahkan anak untuk mengerjakan sholat. Jika dia sudah berumur 7 tahun qamariyah, setiap waktu sholat harus ada yang mengatakan kepada anaknya, sholatlah. Zuhur, ada yang ngomong sholatlah. Asar, nanti ada yang ngomong sholatlah, dan seterusnya. Jika misalnya si yang laki-laki, misalnya ayahnya sibuk, maka dia bisa langsung ngomong kepada istrinya, kamu yang bertugas nanti, anak kita misalnya sudah berumur 7 tahun, kamu saya beri tugas untuk mengatakan kepada anak, sholatlah setiap datang waktu sholat. Memerintahkan seperti itu hukumnya wajib. Sedangkan anak itu kemudian sholat atau tidak sholat, itu masalah lain. Nah, di sini kewajiban orang tua, bukan kewajiban anak. Kewajiban orang tua di sini apa? Perintah, memerintahkan kepada anak untuk mengerjakan sholat. Sementara anak, apakah dia berkewajiban untuk sholat? Tidak. Karena yang berkewajiban untuk mengamalkan syariat adalah orang mukallaf. Dan anak kecil umur 7 tahun, dia belum balik, dia belum mukallaf. Dia tidak berkewajiban untuk sholat. Tetapi orang tua yang berkewajiban mengajari anak, memerintahkan anak sholat. Itu kewajiban orang tua, bukan kewajiban anak. Artinya kalau seandainya orang tua, wali dari anak itu sudah mengatakan kepada anak, nak sholatlah, dan dia sudah mengajari tata cara sholat yang benar menurut syariat Islam, tapi kemudian anaknya nggak sholat, ya sudah gugur kewajiban orang tua, walinya sudah tidak berdosa. Tetapi jika walinya tidak mengajarinya tentang tata cara sholat, maka walinya dia akan berdosa. Tapi kalau dia sudah mengajari tentang akidah, sudah diajarkan, tentang ahkamus sholat sudah diajarkan, toharah sudah diajarkan, kemudian sudah ada di antara 4 orang itu yang mengatakan kepada anaknya, sholatlah, maka sudah gugur, kewajiban sudah gugur. Adapun anak itu nanti sholat atau enggak, maka itu tidak mempengaruhi kepada orang tua. Orang tua sudah memenuhi kewajibannya. Tidak kemudian karena anaknya enggak sholat, kemudian bapaknya menjadi berdosa, enggak. Ketika anak itu berumur 7 tahun. Karena kewajibannya apa? Kewajibannya adalah perintah, mengerjakan sholat, mengajarkan mereka tata cara sholat, mengajarkan mereka hal-hal yang dibutuhkan agar sholat itu sah.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Dan pukullah mereka, anak-anak itu, atas meninggalkan sholat ketika mereka itu berumur 10 tahun. Jadi ketika anak sudah berumur 10 tahun Hijriyah, artinya sudah mendekati baligh. Sudah mendekati baligh, sudah berumur 10 tahun Hijriyah, kok dia disuruh sholat telah, kemudian dia nggak mau sholat, maka ada kewajiban tambahan dari orang tua, yaitu memukulnya. Berarti tadi ketika masih berumur 7 tahun, itu nggak ada kewajiban orang tua untuk memukulnya, hanya perintah saja, sholatlah. Kalau sholat ya sholat, kalau nggak sholat ya udah, dibiarkan. Artinya dibiarkan itu artinya tidak dipukul maksudnya. Tidak dipukul. Ditekankan dia untuk melaksanakan sholat, tetapi tidak dipukul jika dia tidak mengerjakan sholat di saat dia masih berumur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Tetapi ketika anak itu telah masuk usia 10 tahun Hijriyah, maka ada kewajiban tambahan bagi wali terhadap anaknya, yaitu ketika anak itu disuruh sholat, diperintah sholat, nggak mau sholat. Nak, sholatlah. Kemudian dia nggak mau sholat. Nah, di sini sudah mulai ada tindakan yang lebih keras, yaitu dengan cara memukulnya. Tetapi memukul di sini adalah memukul yang mendidik, pukulan yang mendidik, bukan pukulan emosional, bukan pukulan yang bisa mencelakakan anak, bukan pukulan yang membuat membuat luka sampai berdarah-darah misalnya, sampai lebam semua, sampai merusak fisik dari anak itu, maka itu tidak diperbolehkan, itu haram. Memukul wajah tidak boleh meskipun dengan alasan mendidik. Memukul fisik yang sampai melukai itu juga tidak boleh dalam hukum Islam. Nah, pukulan yang diwajibkan kepada anak di saat anak itu meninggalkan sholat, tidak mau diperintah untuk sholat, tidak mau mengerjakan sholat ketika diperintah oleh orang tuanya, adalah pukulan mendidik, yaitu pukulan pada bagian yang aman, yang sampai tidak yang tidak sampai melukai anak tersebut, tidak pada wajahnya. Misalnya dipukul dengan pulpen misalnya pada pundaknya, atau dipukul pada bokongnya misalnya. Yang tidak menyakitkan. Kenapa? Karena pukulan di sini adalah lita'dzib, adalah pukulan untuk mendidik, bukan pukulan untuk melukai. Pukulan untuk mendidik. Dan pukulan ini diperlukan adalah dalam rangka untuk memunculkan perasaan di dalam hati anak itu bahwa sholat itu penting, bahwa sholat itu wajib untuk dilakukan. Seperti itu. Kenapa? Sampai-sampai kalau misalnya anak itu nggak sholat kemudian dipukul, nanti muncul dalam hati sang anak itu, sholat ini berarti wajib, nggak boleh ditinggalkan. Sampai-sampai bapak saya itu mukul saya karena saya nggak sholat. Nah, anak menjadi muncul rasa dalam hatinya bahwa sholat itu nggak boleh ditinggalkan. Sehingga karena saya meninggalkannya, bapak saya kemudian, ayah saya kemudian memukul saya. Itu sebenarnya yang ingin dihadirkan, yang ingin diwujudkan dalam hati anak, bahwasanya sholat nggak boleh ditinggalkan.
Karena di sini dia sudah mendekati balik. Ketika dia sudah balik, ini sudah berlaku hukum untuknya. Kalau dia sempat meninggalkan satu kali saja sholat 5 waktu, maka dia akan jatuh pada dosa besar ketika dia sudah balik. Karena dia sudah mukallaf, dia sudah berkewajiban untuk iltizam ma lazima alaihi minal ahkam, untuk menjalankan syariat Islam, menjalankan semua yang diwajibkan dan meninggalkan semua yang diharamkan ketika dia sudah balik. Hadirin rahimakumullah. Jadi mendidik dengan cara memukul di dalam Islam itu ada. Mendidik dengan cara memukul itu dalam Islam ada. Tetapi pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang sesuai dengan ketentuan syariat, sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan. Kalau ada kemudian dengan alasan mendidik, dengan alasan pendidikan, kemudian seorang orang tua mendidik, memukul anaknya, tetapi sampai babak belur misalnya, sampai berdarah-darah, maka itu bukan ajaran Islam. Yang seperti itu bukan ajaran Islam. Kalau ada seorang guru dengan alasan mendidik muridnya, kemudian dia memukuli wajah muridnya sampai bengap semua, maka itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam mendidik dengan memukul ada, tetapi memukul yang pertama ketentuannya nggak boleh pada wajah. Yang kedua, tidak boleh menyebabkan rusaknya anggota fisik sampai berdarah, sampai lebam, itu nggak boleh. Sampai bengkak, itu nggak boleh dalam syariat Islam. Artinya ya dengan dengan alat yang tidak membahayakan dan pada tempat-tempat dari fisik anak itu yang aman untuk dipukul. Itu tata caranya seperti itu. Sama juga mendidik istri. Mendidik istri juga seperti itu. Jika istrinya misalnya nusyuz, tidak mau taat kepada suaminya, maka yang pertama yang dilakukan menasehatinya. Kalau nggak bisa diberi nasihat, tetap saja, maka bisa melakukan pisah ranjang misalnya. Kemudian setelah itu suami bisa memukulnya, tetapi dengan pukulan yang mendidik tadi, sebagaimana mendidik anak-anaknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekarang memang dalam hal pendidikan dengan cara memukul ini menjadi kontroversi, karena ada oknum-oknum yang kemudian menyalahpahaminya. Ada di satu sisi orang-orang yang mereka menerapkan hukuman berupa pukulan terhadap anak itu, baik di sekolah, di pondok pesantren, itu dengan berlebihan, yang menyalahi ketentuan syara, sampai dicambuk misalnya, atau dicambuknya sampai sampai membekas pada badannya, sampai ditempeleng, dipukul misalnya. Ada di satu sisi kasus oknum yang melakukan seperti itu, yang jelas itu melanggar ketentuan syara. Tetapi di sisi lain kemudian ada orang yang kemudian mengatakan nggak ada dalam Islam itu mendidik dengan memukul, nggak ada, nggak boleh dipukul, sama sekali nggak boleh dipukul. Ini juga keliru. Yang satu berlebihan, yang satu teledor. Memukul, mendidik dengan cara memukul itu ada. Tetapi memukul yang dikehendaki di sini adalah pukulan untuk mendidik yang tidak melukai dan di tempat-tempat yang memang dibolehkan untuk dipukul yang tidak membahayakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kewajiban wali untuk mengajarinya ilmu fardhu ain.
Jika orang tuanya tidak mampu mengajarinya ilmu fardu ain, bagaimana? Ya dia berkewajiban untuk mewakilkannya kepada orang lain. Dia mewakilkannya pendidikan anaknya, pengajaran ilmu-ilmu fardu ain kepada orang yang berilmu, bersanad dan fiqh. Harus seperti itu. Nggak boleh orang tuanya nggak bisa ngajari, disekolahkan di sekolah yang tidak mengajarkan ilmu fardu ain. Nah, dia harus mewakilkan, tahu oh si fulan ini mengajarkan ilmu fardu ain, maka dibawa anaknya ke pondok yang mengajarkan ilmu fardu ain. Agar anaknya bisa belajar ilmu fardu ain, kewajiban orang tua lepas. Kewajiban orang tua itu lepas karena sudah mewakilkan pendidikan, pengajaran ilmu fardu ain kepada seorang guru. Harus dilakukan seperti itu. Jangan kemudian anak itu disekolahkan di sekolah yang nggak mengajarkan ilmu fardu ain. Sudah orang tuanya nggak ngajari ilmu fardu ain, disekolahkan di sekolahan yang nggak mengajarkan ilmu fardu ain, maka di sini nanti kewajiban orang tua akan tetap menjadi tanggungannya dan di akhirat dia akan dihisab, diazab karena kecerobohannya tidak mengerjakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga orang tua harus menyadari bahwa di sini sebenarnya mendidik dan mengajari anak ilmu agama itu adalah kewajiban orang tua, bukan kewajiban guru pada dasarnya. Pada dasarnya bukan kewajiban guru tetapi kewajiban orang tua. Maka jika orang tua mewakilkan pendidikannya kepada orang lain, ya dia harus percaya kepada gurunya itu. Bukan malah kemudian terjadi di sebagian tempat, itu malah dia tidak memperhatikan atau bahkan mencela gurunya. Sudah dia dibantu mengajari anaknya ilmu fardu ain, melepaskan kewajibannya, tetapi justru dia kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang justru merugikan gurunya misalnya. Bahkan lebih ini hanya fenomena saja yang terjadi. Sudah gurunya mengajari ilmu fardu ain kepada anaknya, kewajiban dia sudah terlepas. Sudah itu anaknya suruh ngasih makan lagi, suruh dia nggak mau bayar lagi dan seterusnya. Padahal itu untuk anaknya dan dia sudah dibantu sebesar-besarnya dalam melepaskan kewajiban dia selaku orang tua dalam mendidik anaknya. Karena di sini banyak madrasah diniyah mengajarkan ilmu fardu ain, 1 bulan disuruh membayar 5.000 bukan untuk gurunya tetapi untuk beli kapur, beli spidol. 5.000 tidak dibayar. Tapi dia belajar di sekolah-sekolah umum yang mahal dibayar oleh orang tuanya. Padahal mengajari mereka ilmu-ilmu umum tidak wajib bagi orang tuanya. Sementara mengajari sholat, mengajari puasa, mengajari toharoh, akidah, itu wajib bagi mereka dan kewajiban itu dialihkan, dibebankan kepada orang lain. Tapi orang lain itu, dia nggak minta apa-apa, dia nggak minta gaji. Dia hanya minta dibantu untuk beli kapur, untuk bisa operasional sehari-hari. 5.000 setiap bulan nggak dibayar oleh orang tua. Ada yang kayak begitu. Ini kan memprihatinkan. Artinya apa? Menunjukkan orang tua nggak peduli dengan kewajibannya sendiri. Sudah dia nggak bisa mendidik sendiri anaknya, dilimpahkan, dibebankan orang lain. Orang lain pun harus sudah juga menyiapkan tempatnya, menyiapkan kapurnya, menyiapkan segala-galanya. Nah, ini hanya kita bicara apa? Tentang bahwa semestinya orang tua itu menyadari bahwa kewajiban itu pada dasarnya adalah kewajiban mereka, bukan kewajiban guru.
Guru itu hanya wakil dari para orang tua. Kalau ada orang tua nggak mau terima kasih kepada gurunya, tidak berterima kasih kepada gurunya, justru kemudian mencela dan seterusnya, maka ini orang yang tidak tahu diri tentang kewajiban mereka terhadap anak-anaknya. Maka di sini kita jelaskan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak adalah mendidik mereka, mengajari mereka ilmu-ilmu agama. Ini kewajiban orang tua. Jika nggak mampu, maka silahkan untuk dititipkan ke pondok-pondok pesantren yang mengajarkan ilmu fardu ain. Nah, waktu sudah habis, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.